apabila dilihat dari metode tazkiyah, ya, ataupun mensucikan jiwa, itu ada dua metode cara membersihkan jiwa. Kalau dilihat dari metodenya, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ini halaman 9. Anton udah di print kan? Udah di print ya? Halaman 9. Masya Allah, cantik sekali printannya. Mau saya ya? Mau mana? Print kan ya? Cantik itu, bagus tuh. Ya. Apabila dilihat metode cara tazkiyah mensucikan jiwa, itu ya terbagi menjadi dua. Ayo Anton baca. Amma an-nau'u, ayo baca. Yang baris ketiga. Amma an-nau'ul madmum fahuwa tazkiyatul insan linaf bil madhi laha wasana'i. Nah, perhatikan di sini madmum. Ini yang belajar tasrif nanti bisa ditasrif nih. Dhamma yadummu dhamman. Ya. Kemudian dhamun wa dzaka madmumun. Ya, ketemu nanti ya. Madmum tercela artinya. Yang pertama adalah mentazkiyah diri sendiri, ya. Al-madmum, tercela. Jadi dilihat dari metode tazkiyah mensucikan jiwa ada dua. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Kalau yang tercela itu adalah tazkiyatul insan li nafsihi bil madhi laha wassana'i 'alaiha. Kalau yang tercela adalah ketika seorang mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya dengan pujian-pujian terhadap dirinya, menyanjung-nyanjung sendiri, memuji-muji sendiri, ya. Maka ini hada muharramun wa manhiyun. Ini adalah diharamkan dan dilarang. Nih, kalau bukan karena saya, ini gak bakal maju nih dakwah ini misalnya. Kalau bukan karena saya, misalnya. Jadi semuanya nyanjung-nyanjung dirinya. Maka ini adalah muharram wa manhiyun. Sedikit beramal tapi dia merasa berjasa. Ya. Berjasa, ya, merasa berjasa. Dan ini adalah muharram wa manhiyun. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 23, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mensucikan jiwa-jiwa kalian sendiri. Ngalam-ngalam sendiri, ngalam-ngalam dewek. Ya, enggak boleh. Ya. Enggak ngomong sombong mah. Wah, gitu. Gitu kan. Ya, bukan menyombongkan diri katanya. Gitu. Kalau bukan karena saya nih enggak bakal jadi, enggak bakal terbangun. Ini bukan menyombongkan diri mah katanya. Ini bukan mah katanya. Gitu ya. Ada tambahan bukan menyombongkan diri gitu ya. Padahal sedang begitu ya, padahal sedang, ya. Maka ini adalah di antara bentuk pensucian jiwa yang dilarang, tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah itu lebih mengetahui, a'lamu biman ittaqa. Allah lebih mengetahui orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu, ya. Kemudian yang kedua adalah kalau dilihat dari metode tazkiyah ataupun membersihkan jiwa, yang kedua adalah dengan cara yang terpuji. Dengan cara yang terpuji bagaimana mentazkiyah, membersihkan jiwa dengan cara yang terpuji. Kalau yang pertama itu kan cara yang salah, cara yang keliru. Ya, dengan membangga-banggakan diri, menyanjung-nyanjung diri. Ya. Ini bukan, saya enggak ngomong sombong, saya enggak sombong.
Cuman kalau bukan karena saya, wah ini nggak bakal maju ini. Ya. Ini bentuk tazkiyah. Bentuk tazkiyah terhadap diri sendiri ini tercela. Menyanjung-nyanjung sendiri. Kemudian yang kedua adalah dengan cara yang terpuji. Mentazkiyah diri sendiri dengan cara terpuji. Al-marghab. Yang diharapkan. Itu ya. Itu Anton. Lihat. Aman na'usani huwal mamdukhul marghab fihi. Yang terpuji dan sangat diharapkan. Bagaimana caranya? Mentazkiyah diri sendiri ataupun mensucikan diri sendiri dengan cara yang terpuji, ya sudah, bil a'mali salihah. Sibukkan saja diri dengan amal soleh. Sibukkan diri dengan amal soleh. Kita ada salah-salah, ya ada salah-salah. Ada yang ngomongin kita, ya ada yang ngomongin kita, nggak apa-apa. Akan tapi sibukkan diri dengan amal soleh. Sibukkan diri ya dengan amal soleh. Apa yang kita bisa kerjakan daripada amal soleh bekal akhirat, ya sudah kita kerjakan. Kita kerjakan. Begitu ya. Wa huwa an yuzakil muslim nafsahu bi ta'atillah. Jadi seorang mensucikan jiwanya dengan cara apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa keyakinan, baik dengan cara berupa ucapan, al-amal. Ya, kama sayati at-tanbih ala hada yang akan kita sebutkan. Maka di antara tingkatan tazkiyah, ya, maka di antara tingkatan tazkiyah yang paling rendah yang berkaitan dengan keyakinan itu adalah ya tingkatan paling rendah di dalam mentazkiyah, ya, pensucian jiwa yang berkenaan dengan keyakinan. Tingkatan yang paling rendah adalah ketika apa? Ketika misal yang pertama, orang yang dia sedih ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ini berkaitan dengan hati, keyakinan. Ini tingkatan paling rendah. Orang yang sedih ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat ataupun dia senang, dia bahagia gitu ya. Dan dia merasa bahagia kalau melihat orang lain itu mendapatkan musibah. Ini tingkatan keyakinan yang paling rendah. Ya. Saya ulangi lagi, orang yang dia sedih ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, lihat orang lain senang, bahagia gitu ya hidupnya, rezekinya lancar begitu ya, ya. Justru dia sedih, demam gitu ya. Apa demam? Mikirkan orang lain dapat nikmat banyak. Iya. Seperti itu. Atau sebaliknya, dia merasa bahagia. Paling suka, paling senang. Kalau apa? Melihat orang lain menderita. Ya, melihat orang lain menderita. Ya. Ini tingkatan paling rendah. Paling rendah sekali ini. Ini sudah jiwanya sudah luar biasa ya. Jiwanya sudah terlalu parah. Jadi kalau melihat teman senang bahagia, ngelihat guru senang bahagia, paling tidak suka. Lihat tetangga senang bahagia, paling tidak suka. Tapi kalau lihat tetangga, lihat teman menderita, paling senang, paling berlapang dada hatinya. Ini berkaitan keyakinan yang hanya merasakan setiap diri, setiap jiwa. Karena ada dalam hati rasa senang ini, rasa suka ini. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua, orang yang biasa-biasa saja. Jadi ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat kah, mau senang kah, mau bahagia kah, mau tertimpa musibah kah, mau menderita, mau hidupnya hidupnya menderita kah, ya biasa-biasa saja. Maka tingkatan yang kedua ini masih mending. Cuman dia hanya enggak ada empati saja begitu ya. Jadi enggak peduli. Mau orang lain mau senang, mau enggak, mau melarat, mau hidup susah. Emang gue pikirin kayak gitu ya. Jadi masing-masing masih mending. Masih mending karena tidak menyimpan
bahagia ketika orang senang dan bahagia ketika orang lain melihat orang lain menderita, dan dia sedih melihat orang lain bahagia, menderita ketika melihat orang lain bahagia, sedih ketika melihat orang lain senang ataupun sebaliknya. Kalau yang kedua masih mending ya, alhamdulillah ya. Kalau kita masih ada yang kedua ini masih mending. Kalau misalnya menempati yang pertama tadi, ini harus segera dibacakan Quran. Harus sering bacakan surah Al-Baqarah yang wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ini harus sering ya. Ya harus sering. Kemudian zikir pagi petang juga itu harus selalu ya. Mudah-mudahan nanti terkikis seperti itu ya. Unsur keyakinan demikian ya. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan yang ketiga yang berkenaan dengan keyakinan adalah orang yang senang jika orang lain mendapatkan nikmat. Dia senang jika orang lain mendapatkan kebahagiaan, mendapat rezeki, dagangannya laris, misalnya contohnya, senang, bahagia misalnya. Tapi harus di bawah level dia. Misalnya pedagang sama pedagang nih, temannya laris dagangannya nggak apa-apa, dia senang dia. Tapi yang penting jangan ngunggulin saya. Gitu. Jangan ngalah-ngalahkan saya. Seperti itu. Jadi orang yang senang jika orang lain mendapatkan nikmat, bahagia, mendapatkan rezeki, tapi harus kebahagiaannya harus di bawah dia. Rezeki yang diterimanya harus Harus di bawah dia. Atau kalau sama apalagi ngungguli, dia merasa tersaingi, enggak suka sekali. Tidak senang. Nah, ini ada di dalam hati masalah ini ya. Kemudian yang keempat adalah orang yang senang jika orang lain mendapatkan nikmat. Orang lain dia bahagia ya, orang lain mendapatkan rezeki, mendapatkan kelebihan rezeki misalnya, meskipun sama dia tetap senang. Alhamdulillah, ini masih luar biasa, sudah bagus sekali nih, bagus sekali. Kalau yang ketiga tadi itu kan harus harus di bawah dia. Kalau sama nggak mau. Kalau satu level ini nggak mau dia, nggak mau. Pokoknya dia harus minimal sama. Ya. Artinya harus harus di bawah dia. Kenapa? Karena kalau sama dia merasa Merasa tersaingi. Akhirnya saing-saingan begitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau yang keempat ini bagus ya. Jadi dia senang orang lain mendapatkan kebahagiaan, tetangganya punya motor sebagaimana motor yang kita punya, senang, alhamdulillah. Kita punya mobil, dia punya mobil yang sama sama-sama barunya, alhamdulillah senang begitu ya. Ini alhamdulillah ya. Karena kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi dia tetap senang meskipun dia sama, meskipun rezeki yang diterima sama. Ya seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah orang yang tetap senang meskipun orang lain mendapatkan nikmat, kebahagiaan lebih bahagia daripada dirinya. Oh, ini super, manusia luar biasa. Jadi melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan ya, meskipun di atas kebahagiaan dirinya. Rezeki yang diterima oleh saudara kita itu lebih daripada apa yang kita miliki. Dia tetap senang, tetap bahagia. Ya, tidak iri, tidak hasad, ya. Dan tetap mendoakan kebaikan. Maka ini yang Masya Allah luar biasa. Dan ini perlu latihan. Karena jiwa manusia itu akan mendorong, ya,
kalau ada orang lain lebih bahagia daripada kita, ya, itu paling tidak suka. Paling tidak suka. Ya. Sama-sama tukang misalnya ataupun sama-sama teman satu pekerjaan misalnya, kerjanya sama misalnya. Tiba-tiba teman kita misalnya beli motor baru misal. Beli mobil baru misal, itu udah langsung tuh pikirannya kemana-mana. Ya, padahal bisa jadi mungkin dia dapat dapat waris dari orang tuanya mungkin. Mungkin juga ada yang ngasih hadiah barangkali begitu ya. Ya seperti itu ya, husnudzon. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi mentazkiyah, cara mentazkiyah yang yang terpuji ya dengan dengan al-qaul, ucapan seperti dengan zikir, baca Quran itu bagus. Dengan niat untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati itu bagus. Bagus ya, dengan memperbanyak amal ketaatan, amal ketaatan. Kemudian hukum tazkiyah. Kemudian sekarang hukum tazkiyah. Kalau mentazkiyah dengan amal perbuatan ya seperti ya salat, zakat, puasa, haji, umrah, berdakwah dan seterusnya.